Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Old King Thor. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian belum menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam komik Thor Annual 2015 diceritakan kelanjutan Thor bersama cucu-cucunya yang terus mengurusi bumi. Dalam kesibukan ini mereka menghadapi berbagai masalah, misalnya kebakaran menghanguskan wilayah hutan yang luas, sedangkan guncangan gempa menghancurkan pegunungan yang telah mereka dirikan. Selain itu, ada pula sungai-sungai yang tak lagi mengalir. Thor menghabiskan banyak waktunya di bumi, tapi dia malah tampak semakin murung. Ketiga cucunya tentu ingin membuat kakek mereka bergembira lagi. Kebetulan, minggu depan adalah ulang tahun Thor. Jadi para dewi berniat memberikan hadiah yang istimewa. Pada suatu malam mereka melakukan ritual sihir dengan memanfaatkan banyak bahan, termasuk tulang berbagai macam hewan Asgard dan hewan angkasa, debu-debu bintang, potongan komet, getah Yggdrasil, lumpur dari sumur Urt, serta 3 helai jenggot Thor. Ketika semua bahan itu dimasukkan ke dalam kuali, Elisif melakukan sihir. Elisif memang mengaku paham tentang sihir, sebab telah membaca semua buku ilmu mistis di Asgard. Berkat tindakan sihir tersebut, segala bahan tadi diubah menjadi tanah liat spesial yang bisa dibentuk sesuai keinginan. Keesokan harinya, pada hari ulang tahun Thor, ketiga dewi menunjukkan hasil karya mereka. Ternyata mereka melakukan proses tadi malam untuk menciptakan berbagai macam hewan. Mereka berharap keberadaan segala binatang ini akan mengobati kerinduan Thor pada keadaan bumi yang dulu. Walaupun begitu, mereka tidak bisa membuat hewan yang persis sama seperti aslinya, sebab ilustrasi hewan pada buku-buku sejarah sudah memudar. Jadi para dewi menambahkan imajinasi mereka. Beberapa hasilnya diantaranya adalah monyet bertangan 4, gajah bergading banyak, zebra bersayap kupu-kupu, serta hiu yang bisa terbang. Ketika menyaksikan semua binatang tersebut, Thor hanya bisa terdiam, sehingga cucu-cucunya sempat mengira dia marah. Namun Thor mengaku merasa senang dan menyebut bahwa semua ini merupakan hadiah yang indah. Kepada Thor, ketiga dewi menunjukkan sesuatu yang lainnya, yaitu masih ada sisa tanah liat spesial di dalam kuali yang bisa dibentuk oleh Thor. Karena itu, Thor mulai menggunakan kekuatannya untuk mengatur tanah liat tersebut. Pada akhirnya, terungkaplah makhluk yang diciptakan oleh Thor, yaitu sepasang manusia. Thor memberi mereka nama Steve dan Jane. Kepada kedua manusia ini, Thor memberitahukan bahwa segala isi bumi dibuat untuk mereka. Thor juga mewanti-wanti untuk berhati-hati pada hiu terbang. Dengan adanya 2 orang ciptaan Thor, maka akan terjadi proses perkembangbiakan manusia, sehingga nantinya populasi manusia bisa menjadi banyak lagi. Pada hari ulang tahun ini, Thor merasa bahagia. Dalam komik Thor volume 5 isu 1, 275 tahun telah berlalu sejak Thor menciptakan Steve dan Jane. Planet bumi disebut New Midgard. Sesuai harapan Thor, jumlah manusia kini sudah mulai banyak. Steve telah meninggal, sedangkan Jane sudah sangat tua renta dan berada di penghujung hidupnya. Dalam saat-saat terakhirnya, Jane ingin berada dekat bersama sang pencipta, maka dia memanggil Thor, yang kemudian datang dan duduk di samping Jane. Mereka berbicara sebentar, sampai akhirnya Jane meninggal dunia. Kematian Jane memberi kesedihan bagi Thor. Dia ikut menyaksikan proses kremasi jenazah Jane. Lalu dia diajak bicara oleh Elisif yang mempertanyakan tentang Mjolnir. Rupanya sudah beberapa hari ini Thor tidak terlihat membawa palu itu. Tiba-tiba Mjolnir terjatuh di dekat mereka. Ternyata Thor mengirim Mjolnir melintasi angkasa untuk menyelidiki sesuatu, dan kini palu tersebut telah kembali. Thor mendengarkan laporan dari Mjolnir lalu melesat terbang. Elisif ingin tahu apa yang terjadi, tapi Thor tidak mau memberitahunya. Thor terbang sangat jauh ke ujung universe dan menemukan sesuatu yang menakutkan, yaitu kegelapan alias entropi yang terus menyebar dan mengkonsumsi segala di sekitarnya. Apabila dibiarkan, tentu ujung-ujungnya kegelapan akan melenyapkan universe. Namun Thor bingung bagaimana cara menghentikannya, sebab kegelapan bukanlah makhluk hidup yang bisa dipukuli menggunakan palu. Ketika sedang memikirkan ini, Thor mendadak ditubruk oleh seseorang. Walaupun sempat marah, Thor menjadi terkejut begitu melihat sang penabrak. Sosok tersebut ternyata adalah Logan yang menjadi host Phoenix Force.
Force. Thor sendiri sebelumnya memang menganggap Phoenix sudah mati. Dalam komik Thor volume 5 isu 5 dan 6, Logan mengkonfirmasi bahwa dulu Phoenix memang pernah mati, tapi kemudian Phoenix hidup kembali. Setelah itu, untuk waktu yang sangat lama, Logan memakai kekuatan Phoenix untuk memusnahkan bintang dan lubang hitam yang menurutnya sudah layak mati. Sekarang, kemunculan Logan membuat Thor bersemangat. Thor tentu menceritakan kepada Logan tentang kegelapan alias entropi yang sedang mengancam universe. Dengan tambahan kekuatan dari Logan, Thor yakin akan bisa mengatasi kegelapan tersebut. Thor menceritakan pula kepada Logan tentang planet bumi yang telah dia hidupkan lagi. Di luar dugaan Thor, Logan malah mencakarnya. Ini jelas membuat Thor kaget. Rupanya Logan tidak setuju dengan keputusan Thor menghidupkan kembali bumi. Menurut Logan, planet yang sudah mati seharusnya tetap dibiarkan mati. Sikap ini membuat Thor menganggap Logan pasti sudah gila akibat pengaruh Phoenix. Berikutnya, pertarungan antara mereka berdua tidak terhindarkan lagi. Duel mereka berdua berlangsung dengan dahsyat. Thor menciptakan badai seukuran supernova yang menarik potongan-potongan planet mati dari jarak yang sangat jauh. Semua potongan ini kemudian dilontarkan sebagai komet-komet yang ditambahi petir. Sedangkan Phoenix saat itu terbentang bertahun-tahun cahaya jauhnya. Selain itu, cakar Logan mampu melelehkan bintang-bintang. Dalam baku hantam yang sengit ini, Thor sukses mengendalikan Mjolnir untuk melubangi dada Logan. Ini membuat Logan tak bergerak dan tampak mati, sehingga Thor merasa lega. Namun, kelegaan Thor hanya bertahan sebentar. Dengan dada yang masih berlubang, Logan tiba-tiba bangkit dan menyerang Thor lagi. Bahkan kali ini, Logan mampu berbalik unggul. Dia menubruk Thor ke suatu bongkahan bebatuan dan menusuk dada Thor. Kepada Thor, Logan mengungkapkan sesuatu, yaitu tindakan Thor menghidupkan bumi justru telah mengundang bahaya lainnya bagi planet itu. Bahaya ini bahkan lebih menakutkan daripada Phoenix. Sekarang bahaya tersebut sudah mengetahui keadaan baru bumi dan akan melakukan pembantaian di sana. Kata-kata Logan tentu membuat Thor mencemaskan ketiga cucunya. Logan pun mengatakan bahwa semua cucu Thor pasti akan mati oleh bahaya ini. Setelah merasa cukup berbicara, Logan akhirnya bersiap untuk membunuh Thor. Sementara itu di bumi ada sebuah pesawat angkasa yang turun. Ketiga cucu Thor ikut menyaksikan pesawat tersebut sambil bersikap waspada. Dari dalam pesawat keluarlah beberapa monster raksasa, yaitu Fin Fang Foom, Monstrum, Gum, dan Gorgilla. Kepada para penduduk bumi, Fin Fang Foom mengumumkan bahwa penguasa dunia telah kembali. Jadi semua orang harus tunduk dan memohon kematian yang cepat. Perintah tersebut tentu ditentang oleh para dewi yang menyuruh para monster pergi dari bumi. Akibatnya, Fin Fang Foom memberi instruksi pada Monstrum, Gum, dan Gorgilla untuk membunuh para dewi. Terjadilah bentrokan di mana tiga dewi dengan gampangnya mengalahkan para monster tersebut. Ini membuat tiga dewi menjadi percaya diri. Bahkan Atli memberitahukan bahwa Fin Fang Foom sudah kehilangan bawahan jadi tak pantas lagi disebut penguasa. Secara mengejutkan, Fin Fang Foom mengungkapkan bahwa sang penguasa memang bukanlah dirinya. Fin Fang Foom lalu berlutut sambil menunjukkan sang penguasa yang kini telah tiba. Sang penguasa ternyata adalah Dr. Doom yang telah memiliki berbagai macam kekuatan tambahan, antara lain kekuatan Spirit of Vengeance, Sorcerer Supreme, Iron Fist, dan Starbrand. Doom turun di tempat yang dulunya adalah Latveria. Sekarang tempat itu sudah menjadi kebun yang diurus oleh seorang lelaki bernama Steve bersama suaminya. Pasangan lelaki ini memberitahu Doom bahwa dulu bumi memang pernah mati, tapi dihidupkan lagi oleh Thor. Ini memicu kemarahan Doom yang kemudian mengeluarkan api untuk membakar kebun tersebut. Steve dan suaminya berusaha melawan Doom menggunakan benda sederhana seperti batu dan garpu tani. Mereka memang tidak menyadari betapa jauhnya perbandingan kekuatan Doom dengan mereka. Untungnya ada campur tangan yang menyelamatkan mereka. Mendadak Stormbreaker terlontar dan menancap ke badan Doom. Rupanya tiga cucu Thor sudah tiba di hadapan Doom dan bersiap menghadapinya. Tidak lupa mereka juga menyuruh Steve beserta suaminya pergi ke tempat aman. Tiga dewi mengeroyok Doom, tapi Doom terbukti lebih unggul. Dengan gampangnya dia menaklukkan mereka semua. Doom lalu menyuruh para monsternya untuk membantai semua penduduk bumi. Di tengah situasi gawat ini ada bala bantuan lainnya, yaitu Thor bersama Logan. Sebelumnya Logan
memang berniat membunuh Thor, namun dia batal melakukannya sebab Phoenix entah kenapa tidak mau membuat Thor mati. Ujung-ujungnya Logan bersedia membantu Thor. Dengan demikian, sekarang Thor dan Logan menjalani pertarungan yang sengit melawan Doom. Seperti ketika menghadapi tiga dewi, Doom tidak terkalahkan walaupun dikeroyok. Melalui mulutnya, Doom menyemburkan api yang membakar tubuh Logan hingga menjadi tulang belulang. Setelah itu, Doom mengikat Thor memakai rantai sihir, lalu memberikan penance stare kepadanya. Proses ini membuat Thor menjerit dan menangis. Di tempat lainnya, para monster Doom menimbulkan kerusakan sekaligus memburu manusia untuk dibunuh. Tentu orang-orang berlari ketakutan menghindari mereka. Untungnya ada pertolongan bagi manusia, yaitu tiga cucu Thor. Para dewi bergegas bergerak demi menghentikan monster-monster. Mereka sebenarnya mendengarkan jeritan Thor, namun mereka tahu bahwa kakek mereka pasti juga akan lebih mementingkan manusia. Sementara itu, begitu penance stare sudah selesai diberikan, Thor tidak sanggup lagi melawan. Sambil terduduk lesu, dia hanya bisa menyesali segala perbuatannya. Dengan keadaan seperti ini, Doom sepertinya tampak sudah menang. Secara mengejutkan, hambatan baginya belum berakhir. Dengan tubuh yang mulai beregenerasi, Logan bangkit lagi dan menerjang Doom. Sambil bertarung, Logan juga menyuruh Thor ikut membantunya. Sayang sekali, Thor masih berada dalam pengaruh penance stare sehingga sekarang terus bersedih. Dia bahkan mengatakan pada Logan bahwa mereka tak mungkin bisa mengalahkan Doom. Dalam duel melawan Doom, Logan sempat melemparkan Doom, jadi dia punya waktu untuk melihat ke sekelilingnya. Seketika itu, Logan merasa terpana pada keindahan alam di sana. Dia langsung mengenang bumi pada masa lalu. Dengan demikian, Logan setuju dengan Thor bahwa kehidupan di bumi harus tetap dilindungi. Logan sepakat pula bahwa mereka berdua tak akan bisa mengalahkan Doom. Maka Logan melakukan suatu cara. Dia berjalan mendekati Mjolnir sambil mengungkapkan sesuatu. Sekarang dirinya tahu kenapa Phoenix tak mau membunuh Thor, yaitu karena Phoenix menyayangi Thor. Phoenix memang menganggap Thor sebagai putranya. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang cerita tersebut, silahkan tonton video kami yang berjudul Berbagai Ibu Thor. Logan menyentuh Mjolnir dan mengalirkan segala kekuatan Phoenix ke dalam palu itu. Proses ini membuat Logan mati. Pengorbanan Logan jelas membuat Thor terguncang, tapi tekad Thor akhirnya kembali membara. Dia mengambil Mjolnir dan bersiap bertarung lagi menghadapi Doom. Dengan tambahan kekuatan Phoenix, Thor tentu menjadi lebih perkasa. Jadi baku hantam pun berlanjut lebih sengit. Dengan cepat, Thor melesat menubruk Doom ke bawah tanah. Di sana mereka saling menghajar tanpa henti. Pertikaian ini menyebabkan daratan berguncang, tanah terbelah, suara yang keras, dan munculnya gunung berapi. Walaupun begitu, umat manusia tetap aman. Ditambah lagi, para monster Doom telah dikalahkan oleh tiga dewi. Maka manusia terus melanjutkan kehidupan mereka. Dengan adanya guncangan dan suara yang tiada hentinya, manusia harus membiasakan diri. Lama-kelamaan manusia pun terbiasa dengan semua hal tersebut. Pertarungan Thor dan Doom berlangsung sangat lama. Saking lamanya, di daratan bumi, generasi manusia terus berganti. Jadi ada orang-orang yang seumur hidupnya tidak mengenal zaman bumi yang sunyi. Sejak lahir sampai mati, mereka merasakan guncangan dan suara bumi. Mereka pun menganggap semua ini merupakan sesuatu yang wajar dan alami. Pada suatu hari, pada aliran lava dari gunung berapi, ada topeng Doom. Guncangan dan suara bumi juga terhenti. Hal ini tentu membuat para manusia kebingungan. Tiba-tiba dari dalam tanah, Thor memanjat naik sambil telanjang dan memegang Mjolnir. Rupanya setelah sekian lama, dia berhasil mengalahkan Doom tapi kehilangan kekuatan Phoenix Force. Old King Thor muncul lagi dalam event War of the Realms. Dalam komik War of the Realms isu 6, suatu hari di istana Old King Thor muncul portal waktu. Pada portal tersebut ada Fantastic Four yang hendak mengajak Thor pergi ke zaman mereka. Thor sendiri tidak terkejut sebab dia memang sudah tahu ini akan terjadi. Maka dia bersedia ikut bersama Fantastic Four. Di waktu tujuan, bantuan Old King Thor sedang dibutuhkan karena memang sedang terjadi perang besar
akibat serbuan Malekith dan pasukannya ke bumi. Old King Thor kemudian berkumpul bersama 3 Thor lainnya, yaitu Thor dari masa tersebut, Thor muda dari zaman Viking, serta Thor Jane Foster. Keempat Thor berangkat demi menyelamatkan Odin dan Frigga yang sedang ditawan oleh Malekith. Saat itu Malekith sendiri sedang memanfaatkan simbiot Venom. Dengan demikian terjadilah bentrokan antara para Thor melawan Malekith dan para bawahannya. Walaupun tidak mudah, pada akhirnya para Thor sukses mengalahkan Malekith. Selain itu, berbagai hero lain juga berhasil mengalahkan bermacam-macam pasukan Malekith. Dengan tuntasnya permasalahan ini, Old King Thor pun dipulangkan ke masa depan. Sementara itu di masa depan, Galactus menjadi buas akibat memiliki All Black the Necro Sword. Dia pun mulai membantai planet-planet. Namun All Black tidak selamanya menyatu dengan Galactus. Zat menakutkan ini lalu berpindah pada Ego the Living Planet. Kalian ingin tahu tentang Ego? Kami sudah pernah membuat videonya. All Black lalu dirampas oleh Loki yang menyebut dirinya sebagai Necro God alias All Butcher. Dengan memiliki kekuatan besar, All Black, Loki berniat memberikan penderitaan besar lagi terhadap Thor. Cerita Old King Thor akan kami lanjutkan pada video bagian ketiga sekaligus terakhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.